Hello, what's up Potodex? Ini kalian ingat kita pernah mereview Hyundai Ioniq 6 di Thailand waktu itu di video sebelah ini. Namun akhirnya, sejak Gias 2023, mobil ini sudah mendarat di Indonesia dan sudah bisa kalian beli. Iya, kelasnya di atas Ioniq 5 pastinya. Dan konon akan dijual dengan harga kurang lebih 1,2 miliar rupiah. Apa aja yang kalian dapat dari EV terbaru Hyundai ini? Penasaran? Kalau dari segi harganya kayaknya dia pengen banget ngehajar rivalnya, yaitu Kia EV6 ya. Sama-sama dual motor all-wheel drive, sama-sama 1 miliar, 1-2 miliaran gitu ya. Tapi ini kan lebih baru, lebih modern, dengan bentuk yang lebih futuristik banget sesuai dengan konsepnya, yaitu Hyundai Prophecy yang waktu juga sempat dipajang di Gias tahun-tahun lalu gitu ya. So kalau apa sih mobil listrik terbarunya Hyundai yang sekarang sudah bisa kalian beli? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start Here it. Nah, Bejakis, Hyundai Ioniq 6 tahun 2023. Iya, seperti yang tadi kita bilang, sebenarnya itu kita udah pernah waktu itu nge-walk around si EV terbarunya Hyundai ini pas kita ada di Palace International Motor Expo tahun lalu. Sebelum kita mulai bahas eksterior, kita dikasih special signature note ke Ermoda Puspa dan ke Hyundai Nandalan Motor. Yang kita buat ngelas Hyundai Ioniq 6 ini adalah rasa berjanji. Kalau kalian pengen tanya-nanya, pengen tanya promo, pengen test drive, atau pengen janji dengan sales dari Hyundai semua modelnya, kalian bisa kontak Hyundai Andalan di Instagram sebelah sini, atau langsung reach out aja ke Mas Alex di CV-nya di bagian bawah sini untuk keperluan semua Hyundai kalian. Kalian pengen SPK Ioniq 6, kalian pengen SPK Stargazer Cross yang kemarin kita review ke sebelah sini juga bisa gitu ya. Jadi spesial banget lah pokoknya. Terima kasih atas unit review-nya. Nah, lanjut bahas mengenai eksteriornya. Kita bisa lihat, walaupun dia dibangun dari platform yang sama, yaitu eGMT platform yang mereka banggakan, tapi secara bentuk ini udah beda banget. Karena kalau Ioniq 5 yang udah di CKD itu kan dia bentuknya crossover, walaupun lebih kayak hatchback sih ya, tapi dia crossover gitu ya bentuknya. Sedangkan ini, dia Streamliner sedan. Streamliner itu adalah jenis mobil yang ada di tahun-tahun lampau banget dulu, itu untuk lebih mengejar aerodinamis. Dan kalian bisa lihat dari slide ini yang dibawa langsung dari Prophecy konsep, memang benar-benar terlihat streamline dan mengejar aerodinamika banget. Makanya flat drag dari mobil ini itu bisa sangat rendah sehingga range-nya bisa lebih jauh bahkan dari Ioniq 5 sekalipun. Bentuknya dia seperti 4-door coupe gitu ya, jadi udah kekinian banget lah. Nah, dari belakang sini kebetulan ini warna yang putih gitu ya. Warna yang tahu tuh ada banyak, ada putih, ada hitam yang mirip seperti Prophecy, ada Titan Grey Matte, jadi abu-abu dog, dan ada Graphite Gold Matte yang menjadi warna andalan EPE Edition. Nah, kita pakai di atas, antena sudah pada shafting, dia warna hitam seperti ini, dan dia sloping roof kayak gini ya, kaca pun udah ada di fogger, memang dia tidak ada wiper belakang, tapi karena dia tidak butuh, dan dia langsung ketemu dengan rear spoiler yang sangat besar ini. Ini rear spoilernya mirip banget sama versi konsep dari Prophecy gitu ya, dan dia warna piano black, dan ada aksen parametrik pixelnya di bagian belakang sini ya, dan ini pun sekaligus menyala sebagai third brake lamp-nya. Ini keren banget kalau malam, benar-benar sebuah desain yang sangat futuristik banget. Ke bawah ada logo Hyundai, ini pun sudah pakai logo Hyundai yang baru yang flat dan efeknya brush aluminium gini ya, jadi udah beda seperti logo-logo Hyundai yang lama. Dan dia lagi-lagi dikasih dovetail di sini, jadi benar-benar mencegah turbulensi di belakang sehingga mobilnya dibuat se-aerodinamis as possible. Juga lagi, patching Ioniq 6 dia ditanam di dalam lampunya seperti ini ya, jadi kalian nggak bisa di bench, nggak bisa hitam-hitamin atau gimana. Ya udah, kalau kalian pengen ketik, kalian harus scope satu lampunya seperti ini karena di dalam benchnya. Di bawah, papernya pun lagi-lagi diffusernya sangat besar sampai ke bagian atas, dia warnanya
piano black dia dikombinasikan dengan warna matte gray. Iya, jadi matte gray-nya ini tuh kayak dari bawah samping ke samping nyambung lagi-lagi mirip seperti versi konsepnya. Dan ada sedikit efek diffuser yang ada lampunya. Ini pun lagi-lagi mirip seperti lampu yang ada di bumper si Hyundai Promosian. Lampunya lucu. Jadi lampunya ada di bagian atas dan ada di bagian bawah. Kita bahas yang bagian atas dulu. Untuk lampu senja, lihat parametric pixel kotak karena ini gebrak. Ya memang sebenarnya kalau dari belakang orang pada lihat ini seperti Porsche 911. Tapi kalau dari langsung ternyata nggak terlalu banget kok. Ini tetap masih cukup original ya. Nggak ya mirip banget sama Porsche. Karena lagi-lagi apakah tuh pixelated kayak gini untuk lampu senja, dia satu garis berang. Untuk lampu rem dia akan menerang sekaligus tir 2 di bawah sini akan menyala untuk lebih terang. Lampu pixel-pixel di bagian samping bawah sebelah sini dan lampu gugur ada di bagian pixel yang ada di bumper bawah sebelah sini, di bagian bawah dari mata kucing yang semuanya juga bentuknya kotak-kotak seperti pixel. Lucu dan sangat sesuai banget dengan konsep ini. Untuk urusan safety, di belakang sini udah ada 4 titik parking sensor yang flash dengan bumper di sini jadi modern banget. Sekaligus ada kamera gugur yang dimaut di bagian tengah sebelah sininya. Lampu plat nomor pun di sini sudah LED juga. Dan yang bikin keren, pembuka bagasi bahkan di sini dibuat serupa dengan kamera frontnya dan ada lagi-lagi logo pixel-pixelnya. Jadi semuanya ini saja serba pixelated. Sebelum kita bahas bagian wrapping, tentunya gak lengkap bahas EV tanpa bahas soal chargingnya. Iya, jadi posisi charging port dari si Hyundai Ioniq 6 ini ya ada di sisi pengemudi, jadi di kanan mobil belakang ya, sebelah sini. Dia pun sudah elektrik, tinggal kita pencet aja pixelated button yang di sini, dia akan terbuka secara motorized. Iya. Dan kalau kalian lihat, ini pun chargingnya bisa AC dan juga bisa DC. Iya, jadi dia bisa normal charging dan bisa fast charging. Pas kalian beli, tentunya kalian udah dapat kayak charger rumahan kayak gini ya, yang tipenya AC dan kalian bisa colok langsung ke sana dan colok langsung ke steker rumah biasa. Kalau kalian charge pakai AC, itu dia bisa full dalam waktu 8-9 jaman. Jadi ya memang cukup lama ya charging rumah seperti itu. Tapi kalau kalian pakai fast charging, dia bisa full itu dalam waktu sekitar 2 jaman aja. Bahkan kalau kalian pakai ultra fast charging seperti yang Hyundai udah provide di Plaza Indonesia, mobil ini bisa ngisi sampai full hanya dalam waktu 45 menitan aja. Jadi udah cepet banget gitu ya. Dan baterainya sendiri, dia kapasitasnya 77 kWh yang bisa bawa mobil ini jalan sejauh WLTP range hingga 600 km. Jadi memang jauh banget gitu ya. Salah satu rahasia kenapa dia bisa jalan sejauh itu selain baterainya yang besar adalah bentuknya yang sangat streamline dan aerodinamis ini yang buat dia memiliki range yang bisa lebih jauh berkat aerodinamika dia. Keren nggak? Beralih ke bagian samping, kelihatan banget ya konsep streamliner yang mereka bawa dari Propulsion Concept yang membawa satu tarikan garis dari depan sampai belakang sehingga membuat mobil ini sangat aerodinamis sehingga range bisa sejauh 600 km lebih. Nah, dan ini itu bagian sampingnya kalau kalian lihat ini putih-putih bukan pilarnya belum dicat. Ya awas ya kalau ada yang komen pilarnya macam mobil satu pilarnya masih belum dicat. Kali ini masih ada stikernya. Ini kan mobil fresh, masih baru banget, baru aja pendarat di Indonesia. Karena itu stikernya sudah kita buka. Ini nanti biar ownernya bisa meletakkan sendiri ya, biar ada satisfactionnya beli mobil 1,2 M lebih gitu. Jadi ini aslinya piano black. Dan untuk bagian pilar juga semua sudah piano black, jadi udah mewah lah. Di bawah ini rocker panelnya lucu, dia lagi-lagi warna kayak sapi grey gitu biar yang untuk bagian di pusat di bagian belakangnya. Dan di bagian situ ya door panelnya sama seperti Ioniq 5 yang sudah model flash kayak gini. Kalau kalian kunci dia akan tutup, kalau kalian buka dia akan terbuka seperti ini sehingga bisa kalian tarik keluar. Dan ada akses juga sekali untuk pintu depan ini, jadi udah nice lah ya. Di atas bisa dilihat kalau dia udah punya panoramic. Ini sebenarnya bukan panoramic amat sih, dia lebih ke sunroof ya, karena memang dia hanya cover bagian kabin depannya aja, tapi ini kacanya cukup besar sampai ke bagian belakang sini dan bisa kalian buka juga, jadi bisa dada-dada keluar. Ke depan dikit, spion, dia modelnya cukup normal di multi bagian pilar sini. Lagi-lagi semua aksesnya sudah piano black, tidak main aksen-aksen murah yang cladding plastik lagi. Spionnya sudah electric track, electric adjustment, auto retract, dan tentunya ada lampu saya juga di bagian sini yang pixelated dan lucu banget. Ada blind spot di bagian belakangnya dan ada kamera 360 di bagian sini karena mobil ini sudah secara safety pun sudah lengkap. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Hyundai Ioniq 6. Dan ini secara setup kaki-kakinya kita sih suka banget. Kenapa? Karena velgnya udah gede, bawaan pabrik. Iya, kita kan nggak suka kalau zaman sekarang tuh mobil tuh velg pada kecil-kecil kebating sama bodinya gitu ya. Ini enggak, kenapa secara bawaannya ukurannya sudah serupa dengan Ioniq 5. Dia ring
20 inci. Jadi udah ngisi banget gitu ya, karena itu padat banget. Desainnya, lagi-lagi parametric dynamic yang kesannya kayak segitiga-segitiga kebelah-kebelah turbin kayak gini. Jadi kesannya tuh art deco banget. Two-tone polish dengan warna hitam di bagian dalamnya, logo Hyundai di bagian tengahnya. Dan kayak yang gue bilang, ini ring 20 inci dibalut dengan ban yang konsep itu berbeda dengan Ioniq 5. Kalau Ioniq 5 kan dia Michelin Pilot Sport EV ya. Kalau ini dia nggak kalah gigi, dia pakai Pirelli P0 Elect. Iya, jadi P0 dia akan nanti buat khusus untuk mobil listrik. Kalau kan sini ada logo Elect-nya gitu ya. Jadi P0 memang khusus untuk kendaraan listrik. Dan harus kita lihat secara ukurannya berukuran 245/40 R20. Pengereman depan belakang ketepas sudah cakar semua ya. Ini kan EV pasti kan ada regenerative braking dan lain-lainnya gitu ya. Safety yang standar, dia sudah ada ABS, EBD, BA, traction control, dan Hyundai Smart Sense sudah lengkap sampai adaptive cruise control. Dia pun tentu sudah punya. Dan yang bikin exciting adalah penggeraknya dia. Jika Ioniq 5 dia rear motor, rear wheel drive, ini motornya dual. Jadi depan dan belakang berpenggerak AWD, namun ada yang interestingnya karena bisa dibikin rear bias. Jadi kalian bisa, gitu, pastinya asik banget torsinya. Dan sampai kita pakai fase depan dari sisi Hyundai Ioniq 6, dan menurut kita ini adalah budget yang justru paling mirip ya sama konsepnya itu yang dia propose, karena dari bentuk lampunya, dari bentuk bumpernya, dari inputnya ini masih membawa nafas propulsi banget, walaupun dia sedikit lebih pendek ya, karena propulsinya geveng dan panjang, jadi ini agak lebih stabil gitu. Tapi walaupun split opinion, ada yang suka ada yang enggak, kita sih tetap melihat bahwa mobil ini, at least di bagian depan, itu membawa nafas salah satu Hyundai yang sangat legendaris dulu, yang banyak pas game. Mungkin kalau kalian pernah main Need for Speed gitu, ya pasti udah kenal banget sama Hyundai yang namanya Hyundai Tiburon. Iya, atau dulu di Indonesia masuk sini sebagai Hyundai Coupe ya. Dan itu ada nafas Tiburon kayak gitu, dari bagian lampunya, dari bagian langsung menukik ke bawah ke sini, itu kayak ada DNA Tiburon yang dimodernisasi gitu. Jadi kita sih cukup suka lah ada heritage dari Hyundai-nya. Nah di depan logo Hyundai yang baru juga yang sudah flat dengan efek brush aluminium. Dan di bagian depan sini sengaja kita review warna yang putih kenapa, karena kalau warna yang kemarin-kemarin kan itu warna hitam ya polos aja gitu kan, tapi di warna putih langsung kelihatan nih aksen-aksen hitam yang ada di bagian bumper depan sebelah sininya. Ini cukup unik ya, walaupun lagi-lagi split opinion, ada yang bilang ini garis-garisnya tuh aneh, tapi menurut kita kayak hitam ketemu putih jadi tuh malah nambah efek, membuat mobil ini terlihat seperti software khas kayak Apollo gitu. Apollo kan kalau kalian tuh fokusnya warna putih dengan hitam gitu kan, ini pun sama, jadi menambah kesan futuristiknya. Termasuk di bagian depan sini, aksen hitam ini nggak hanya sekedar aksen aja, karena dia menyembunyikan corner sensor. Di depan sini ada 6 titik yang jadi nggak kelihatan karena dia menyatu dengan garis hitam ini ya. Dan di belakang juga tadi, maaf gue udah salah, gue bilang 4 titik padahal dia 6 titik juga, jadi 6 di depan dan 6 di belakang. Nah di bawah dia memang tidak ada fog lamp, tapi di sini ada air curtain yang cukup besar sehingga dia bisa mengalirkan udara dari sini ke fender untuk mencegah turbulensi. Lagi-lagi semuanya berkontribusi sehingga range-nya bisa berjalan sejauh itu. Jadi ini functional semua. Termasuk di bagian depan sini, mungkin kalian lihat gak ada lubang sama sekali gitu ya, karena ini tuh ada efek automated flap di bagian sininya. Kalau kalian misalnya mulai jalan, ini akan terbuka untuk keperluan AC dan pendinginan baterai. Tapi kalau lagi nggak butuh pendinginan, dia akan menutup sehingga menambah aerodinamika. Lagi-lagi kunci dari range Cycross Free Mile ini adalah aerodinamika. Jadi aerodinamika itu penting banget. Nah, masuk ke bagian belakang, lampu depan ini juga sama seperti yang belakang, jadi pasti sangat dipenuhi dengan efek parametric pixels ya. Jadi untuk contohnya daytime running light dan lampu senjanya, dia pixel kontak-kontak di bagian mouse ini yang udah kelihatan sangat modern banget. Bahkan mika dalamnya ini juga penuh aksen warna yang betul-betul kotak-kotak juga warna hitam kayak gini ya, piano black. Nah, untuk low beam dan high beam, dia sudah dual proyektor LED di sini, dan tentunya dia pun juga sudah auto high beam, dia akan bagian dari Hyundai Smart Sense ya. Dan pas dia mesin, yang row bawah sini, dia switchback jadi lampu safe. Seperti itu. Dan kalau kalian sebagian depan sini pun contohnya ada radar-radar di bagian bawah, dan ada kamera juga di bagian atas, lagi-lagi kontribusi ke bagian dari Hyundai Sense. Tapi secara full, desain dari si Hyundai Ioniq 6 ini menurut kita sudah mentranslasikan propulsi konsep ke bentuk mass production. Dia tetap pasti
mengambil Wolfsburg Streamliner yang tetap seksi dan tetap enak banget dilihatnya. Ya formatnya 4 coupe yang lagi-lagi in banget sekarang, dan untuk harganya yang ada di sekitaran 1,2 miliaran gitu ya. Ini sih bentuknya itu ada di belakang terlihat ini lebih mahal dibanding harganya. Oke, akhirnya kita bisa melihat langsung dan merasakan interior dari Hyundai Ioniq 6. Kayak apa ya? Nah, coba dari berikutnya, pasti terbuka. Ini berat banget, ya khas dengan mobil-mobil CBU ya, jadi padat banget. Termasuk, kalau disambut dengan sebuah seal plate, walaupun ya plastik, tapi ada emboss Ioniq 6-nya di sini, termasuk di aspek yang ada yang masih terbungkus di bagian bagasi. Wow. So, itu jadi interior baris pertama dari Hyundai Ioniq 6 tahun 2023. Sebelum kita bahas device fitur dan ada apa aja di dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami kenapa kalian suka klik tombol di bawah dan klik tombol merah terasi untuk susah jelaskan soto janti. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian nggak nanti dari kami dan juga pengen mengisan kami di Laknas underscore Q untuk berfokus dan bisa menghibur kalian. Jangan lupa cek out sosial medianya era Moda Auto Spa dan juga Hyundai adalah yang sudah memprovide kami unit Ioniq 6 itu kami review di Laknas support them. Thank you guys. Nah, seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya. Ini kunci isi cerita apa? Ini salah satu kunci mobil paling kreatif yang pernah gue lihat. Kuncinya logo. Iya, jadi logo Hyundai gede gini ya. Model tuh kayak pebble gitu. Jadi dia smooth dan dia warnanya tuh kayak aluminium finish gitu. Nah, tombol-tombolnya ada di sela-sela logonya. Jadi di sini tuh ada 3 tombol. Lock, unlock, dan untuk remote engine start. Kayak gitu. Lucu ya? Ini kunci baru ini baru diaplikasikan di produk baru Hyundai seperti di Ioniq 6, Hyundai Grandeur yang terbaru, dan the latest Hyundai Santa Fe. Lucu. Oke, lanjut bahas soal interiornya. Tapi sebelum itu disclaimer dulu. Di bagian interior ini masih banyak plastik-plastik yang belum kita buka, kayak fotonya di sini, di bagian setirnya, di bagian joknya. Ini karena kita nggak mau spoil the fun untuk owner mobil ini di depannya, karena pasti kan mereka pengen collect itu sendiri gitu kan. Ada satisfaction tersendiri, makanya kita biarkan ini seperti ini. Jadi kalian bisa memilah lah mana yang ada plastiknya atau enggak gitu ya. Jadi ya ini pasti crash banget. Oke, build quality materials, steering button itu, door trim tentunya juga empuk. Jadi ini semua sudah of the highest Hyundai standard. Dan lucunya, desain dashboard ini memang beberapa ada mix kemiripan dengan Ioniq 5. Contohnya dia udah freestanding display gauge ini yang nyambung antara infotainment ke bagian speedometer ini dengan Ioniq 5. Tapi thank God bezelnya tidak putih. Jadi bezelnya udah hitam, yang menurut kita udah jadi lebih proper. Kalau Ioniq 5 bezel lebih hitam, gimana di personal view. Yang di sini lagi-lagi ada efek ripple yang langsung naik ke bagian kanan kiri dashboardnya. Ini kayak ada sayapnya gitu ya kanan kirinya. Kenapa? Karena di varian Hyundai Ioniq 6 yang udah pakai digital mirror sampingnya, di sini tuh sebenarnya layar kanan kiri menggantikan kaca spion. Layarnya tuh di dalam gitu ya. Cuman karena masuk sini kan varian yang kaca biasa dan itu ada hal annoyingnya karena terkait regulasi pemerintah terkait regulasi ini. Akhirnya di sini jadi polos kayak gini aja. Yeah, well, secara desain tetap lucu, kayak ada sayap. Nah, AC di bagian tengah itu dan ada ambient light yang animated. Ini kalau kalian misalnya interaksi ganti drive mode atau gimana atau lagi pakai voice command, itu ambient light itu bisa jalan-jalan mirip seperti ambient light kayak teman di Mercedes-Benz ini. Jadi wallbox sudah sokong buatnya ada lampunya, jadi udah quiet oke. Termasuk ke bagian tengah. Infotainmentnya seperti ini, jadi memang dia gak jauh beda dari Ioniq 5 ya. Jadi untuk idle screen seperti ini ada tanggal, ada jam, ada media, dan ada SOC alias state of charge dan sisa range-nya. Kita geser kanan, masuk ke menu, ada EV, phone projection, voice memo, climate, warmer dan ventilation, quiet mode, radio, media, dan user manual dan setup. EV mode, ini kalian bisa lihat kayak menu-menu EV, kayak contohnya sisa baterainya berapa, dan kalau misalnya AC-nya nyala 128, kalau misalnya AC-nya mati nambah range di 136. Media tetap ke display bagian sini, kalian bisa lihat kayak V2L, tentunya mobil ini udah punya V2L juga, jadi kalau kalian pengen camping gitu-gitu bisa kalian colok, sekalian bisa nyalain kulkas dan lain-lain pakai mobil ini gitu ya. Balik ke home, phone udah bisa Android Auto, Apple CarPlay juga udah nice, climate control pun bisa dilihat dari sini.
Dan kalian bisa lihat kalau di sini dia sudah dual zone, kalau mau atur kanan kiri bisa beda, termasuk arah semburnya pun udah lengkap, ke kepala kaki aja, kaki dan for defogger udah bisa semua. Dan bahkan dia ada auto climate dan bisa driver only. Jadi kalau misalnya kalian cuma sendirian, supaya nggak boros-boros banget range-nya, kalian tinggal pilih driver only, yang nyala cuma AC di bagian sebelah kanan aja. Oke, nice. Ke bagian kanan, ini ada kayak recirculate air, gini-gini segala macam ya. Jadi kayak misalnya kalau lagi nyalain washer fluid, ini langsung nutup supaya nggak masuk, di humidify gitu segala macam, lengkap banget deh. Bahkan ada steering wheel warmer. Iya, jadi masih ada heated steering wheel dia. Steering wheelnya bisa diangetin. Walaupun nggak pakai di Indonesia, tapi enak ya, dipegang-pegang jadi anget gitu. Nah, balik lagi, yang ini tadi warmer ventilation, jadi untuk jok udah bisa, untuk steering wheel pun udah bisa heated di bagian sini gitu ya. Udah nice. Quiet mode, ini mode kalau misalnya kalian anak tidur di belakang, jadi musik cuma nyala di bagian depan aja sehingga anak kalian nggak terganggu. Bisa radio, media pun yang gue bilang bisa Bluetooth, bisa USB juga. Dan ke setup, ini pun setupnya banyak, ada contohnya bisa setup vehicle. Ini kalian bisa lihat ADAS-nya, Hyundai Smart Sense pun bisa kalian aktifkan semua di sini, dan bahkan ada active sound design-nya, bisa kalian nyalain dan matiin untuk suara buatannya ya, head up display, clusternya, cluster theme-nya, semua kalian bisa pilih-pilih di sini. Bisa link to drive mode gitu-gitu. Pokoknya settingnya tuh bener-bener sangat banyak sekali. Balik lagi ke tadi, ke bagian vehicle, head up display kayak yang tadi gue bilang, climate, seats, lights, door, dan convenience. Udah bisa semua. Oke, tadi kemudian ada EV setting. Ini ada maximum percentage charge, ada utility mode, gitu-gitu, plug and charge, semua bisa kalian setting di sini. Sound, ini udah Bose ya audionya, jadi sudah enak lah. Udah enak, nggak perlu kalian apa-apain lagi. Device connection, user profile, screen, theme layout. Ini kayak yang sama kayak Ioniq 5, bisa kalian pilih jadi putih, bisa kalian pilih jadi hitam. Tapi kita sih lebih suka hitam di sini karena bezelnya hitam. Kalau di Ioniq 5 kita lebih suka putih karena bezelnya putih, ikutin bezelnya. Oke. Nah, ini pun sama, clusternya pun bisa kalian pilih, mau ngikutin drive mode bisa, mau kalian pilih dan kalian set static pun bisa. Jadi banyak settingnya. Bawa lagi AC di sini, hazard di tengah, dan kita masuk ke bagian climate control yang fisik. Di bagian bawah sini ada untuk pencet-pencetannya, walaupun semua kapasitif tapi punya layar sendiri di bagian kiri dan kanannya. Jadi kalian bisa atur temperature sendiri di sini gitu ya. Nah, seperti ini, capacitive touch, dan semuanya kayak temperature yang untuk ini. Kalau kalian pencet di sini langsung keluar juga di bagian atas sebelah sininya. Ada juga tombol fisik untuk contohnya kamera 360. Kalau kita pencet, nah kelihatan di sini kamera 360-nya. Jadi ada top down view, ada rear view. Ini pun sudah dynamic guidance line. Kalau kita puterin setir, garisnya akan berputar ngikutin dengan arah setir kita. Dan pastinya bisa 3D view. Nah, wih, bisa kita putar-putar. Dan ini akurat ya, bagus nih. Kita ada dalam hangar di air mode auto spa. Ini cukup akurat, jadi bagus stitchingnya, udah nice lah. Nice. Dan ini pun pastinya ikut aktif kalau kalian masukin reverse. Seperti itu. Oke, jadi di sini ada setup, favorite button, media, home, dan volumenya masih bentuk scroller. Nice. Ke bawah lagi, dia modelnya high console, jadi kayak mobil Eropa gitu. Di atas ini ada wireless charger, ada input untuk USB-USB-an, dan di belakangnya lagi ada cup holder 2 buah buat kalian taruh-taruh barang lagi. Dan yang unik dari si Ioniq 6 ini, dia untuk urusan kayak power window gitu, itu nggak ditaruh di door tray-nya, dia ditaruh di bagian tengah sini. Jadi tengah sini ada power window control untuk keempat pintunya, ada electric door lock, ada auto hold, dan ada window lock. Untuk bagian pintunya di bagian kanan driver sebelah sini. Di belakangnya ada tempat penyimpanan terbuka, dan juga ada armrest. Dan kalau kita buka, dalamnya pun ada 2 buah USB charger itu udah naik ke sini. Jadi posisi dalamnya itu udah enak gitu ya, karena dia ada armrest lebih tinggi. Termasuk di bagian bawah, ini dia floating console. Jadi bawahnya ini benar-benar kosong, jadi tempat penyimpanan yang gede banget. Karena kan dia nggak ada gearbox yang ngeganggu di sini gitu ya. Jadi benar-benar langsung tempat penyimpanan gede aja. Dan lucunya, kalau kalian lihat nih bagian sini deh, ada yang interest. Ntar gue jelasin berapa. Nah, joknya dia modelnya sih cukup simple ya. Jadi dia full black seperti ini dengan efek perforated yang functional, karena kan dia ada heated dan coolednya juga. Ada piping warna kayak gradasi dari abu-abu ke putih, dan headrestnya cukup unik. Ini headrestnya model gitu.
dan bisa diatur macam itu. Nah, motor joknya itu sudah elektrik. Ini kedua jok depan 3 jadi sunrise, udah bisa sliding, ada seat height adjuster, ada electric lumbar support 4 arah yang bisa kalian atur. Dan juga pas dia di sini udah bisa relax mode, udah hemat ya. Nah tuh, oke. Lanjut ke bagian setir. Sambil ini mau pasang bungkus plastik tadi dan sudah bisa pegang bahwa ini sudah dilapis kulit dan jangan kentas, terus aparatur depan yang bos ini bisa steel dan sudah bisa teleskop. Udah oke lah. Nah, setirnya dia two spoke, di bagian tengah tidak ada logo Hyundai tapi ada hal menarik yang utara gue jelasin. Dia 4 titik sama seperti di Ioniq 5, tapi dia menyala. Iya. Nah, suaranya seperti ini. Klaksonnya udah cukup oke. Dan di bagian palang setirnya dia ada kontrol lengkap. Di bagian kiri ada kontrol untuk cruise control yang sudah adaptif juga. Ada bisa kontrol untuk speedometernya dan udah bisa setting-setting segala macam menu-menu di bagian sebelah ininya. Di bagian kanan ada untuk infotainment. Jadi dia bisa mode, sync, track, volume, mute, Bluetooth teleponi, voice command, dan favorite button. Di bagian kanannya ada belakangnya ada paddle shift. Tapi paddle shift ini dipakai hanya untuk regen aja karena dia perlu. Lampu udah auto, wipers udah auto. Persnelingnya alias shifternya dia nggak di sini ya, dia sama seperti Ioniq 5, jadi di bagian kolom setir sebelah kanan di sini. Jadi dia modelnya di twist gitu ya bagian sini. PRNDP-nya kencang. Nah, masuk ke bagian speedometer, ini sebenarnya mirip aja sama Ioniq 5 sih, jadi gue nggak bahas terlalu banyak. Nah, jadi untuk bagian kiri dia dari kilometer per hour, di bagian kanan ada MID ya. Dan ini pun masih shipping mode ya, jadi masih belum tahu banyak bisa dinobaw karena kan ini masih mau free dan lebih. Dan pokoknya di sini sudah bisa lihat dan itu ada 3. Yang paling kiri ada menu punya dashboard sensor, kalau bisa set adaptive cruise control gitu dari CG. Di bagian tengah ada untuk driving information, kalian bisa lihat ya trip timer, after recharge, accumulator info, drive info, dan lain-lain. Dan di bagian kanan ada untuk tire pressure monitoring system serta untuk memantau baterai dan sistem AWD-nya. Jadi kalau kita belok kiri, kita bisa lihat bannya belok seberapa, dan kita bisa lihat motor mana yang lagi bergerak, serta kayak ada sistem torque factory-nya gitu ya. Walaupun belinya rear bias, tapi pastinya sistem AWD-nya ini pun udah didesain sedemikian rupa supaya kalian lebih lengkap hati. Karena dari sini dia udah ada blind view monitor yang akan menampilkan image sesuai dengan kamera dan kanan kirinya. Jadi kalau kalian pengen changing lens itu enak banget gitu ya, kamera langsung tampilkan di depan kalian di speedometer kanan atau kirinya di bagian sini. Termasuk kalau kalian tinjau bagian atas, ini pun udah ada head-up display, dan head-up display ini bagus, full color, dan dia bukan tipe yang pakai akrilik lagi ya, dia langsung ditambah ke kaca, tapi gambarnya clear dan sangat-sangat membantu pada saat kalian lagi berjalan, tidak perlu melihat pembawaan lagi. Semua informasi yang kalian butuhkan seperti speed, adaptive cruise control, lane departure assist gitu-gitu semua langsung di atas sini. Jadi udah nice banget lagi. Ke bagian kanan ada untuk mirror control yang sudah electric detect dan auto retract. Ada untuk FPB-nya di bagian kanan sini ada flat interaction control, charging, dan untuk buka power airbag lah. Door trim dari atas sampai bawah dia memang full black, iya, tapi ada aksen garis-garis yang berpendar berkat adanya ambient light. Nah, meski itu nggak asal flat, tapi sekarang lagi video, itu ambient light itu kayak seolah berpendar ke atas dari bagian sela-sela atau taruh tanah. Tempat kalian tambahkan sedap empuk, itu udah enak, dan speaker belum pun banget dia. Walaupun speakernya nggak terlalu gede-gede amat, tapi dia sudah post audio, ada logo dari bagian sana, dan di bagian bawah ada botol holder yang miring lucu, dan ada holdernya di bagian belakang. Nah, ke bagian atas, kaca tengah sudah elektrokromatik alias sudah auto dimming, jadi udah oke. Dan di bagian belakangnya ada overhead console, ini by the way roof lining-nya dia full black ya, jadi enak. Ini pun ikutan full black juga, dan ini sendiri ada kontrol untuk contohnya lampunya pun di bagian sini yang berpendasi, bagian kanan kiri yang reading lamp. Kalau kalian pengen nyalain satu-satu bisa disentuh touch. Dia modelnya tap nyala mati, tap seperti sudah sangat futuristik sekali. Nah, dan di tengahnya pastinya ada kontrol untuk sunroofnya. Sunroofnya pun cukup besar, kalian bisa buka shade-nya kayak gini, dan bisa kalian buka di belakang kacanya. Oke lah, cukup gede gitu ya, walaupun nggak sampai belakang, tapi cukup puas lah bisa melihat keluarnya. Termasuk ada 2 buah sun visor, yang dua-duanya udah ada kacanya, dan udah ada lampunya. Sudah LED, sudah di bagian sini, dan untuk dua-duanya sudah ada cup holder. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Hyundai Ioniq 6. Nah, pintunya sama beratnya kayak yang depan, sangat solid dan heavy, dan mukanya
hampir 90 derajat walaupun tidak banget gitu ya, tapi memiliki akses yang cukup lega ke belakang dan tetap dikasih seal plate plastik dengan Nimbus Ioniq 6 di bagian bawah. Pas banget ya, tidak berkata terlepas. Nah, so ini sih fase di baris kedua dari si Hyundai Ioniq 6. Ini jok udah gue set ke pose minggu gue tingginya 170 cm. Soal legroom, oke lah, yang namanya EV, EGMP platform, dia besar, legroom sama sekali nggak masalah. Gue masih ada hampir 10 jari bahkan di bagian sini. Walaupun yang menurut gue agak disayangkan, ini kakinya nggak bisa dimolosin ke kolong jok depannya, jadi kakinya ya stuck di bagian sini aja. Dan karena seperti mobil listrik kebanyakan baterainya kan tebal di bagian bawah, alhasil lantainya tuh tinggi, jadi kakinya tuh kayak agak sedikit dingklik gitu, kayak kalian Ioniq sama seperti Way gitu ya, walaupun gak sampai ke tahap mengganggu sesuatu gua. Tapi yang agak sedikit tight adalah handle. Ya, karena yang namanya mobil 4-pannya 4-door coupe pasti akan selalu punya sloping roofline yang makan handle belakang seperti ini. Buat gue yang 170, gue masih nyisa sekitar 2 jarian. Kalau tingginya kayak Alex yang udah di atas 180, pasti akan mentok tinggi gitu. Jadi perlu konsiderasi juga untuk handle belakang. Nah, tapi at least yang gue suka, dia joknya itu angle-nya dia agak recline by default ya. Jadi duduknya tuh gak yang tegak gitu. Ini kayak proper sedan gitu ya. Jadi kayak duduknya agak recline sedikit. Dia pun dapat 3 buat headrest di bagian belakang sini. Dan kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrestnya di bagian tengah sini. Ini pasti ketutup plastik, tapi intinya ada armrest di bagian tengah. Meskipun masih banyak plastik ya, karena mobilnya fresh banget. Dan kalau kalian ke bagian induk di tengah, ini kelebihan EV lagi. Di tengah sama sekali nggak ada half. Katakan ini flat buffer effect di bagian bawah. Ya kakinya enak aja, sama aja kayak duduk samping gitu. Malahan kalian jadi dapat kayak view yang lebih baik karena kalian duduk tengah dan masih dapat headrest di bagian. Nah, kemudian fitur di belakang, pertama-tama kalian dapat lubang AC 2 buah di bagian konsol tengah sih. Jadi belakangnya pun tetap ada nih. Dan AC dari mobil ini sesuai komen dari Alex, itu enak gitu ya. Gak yang nusuk, jadi dingin tapi rasanya tuh kayak bikin pengen istirahat, enak gitu. Nah, di bawahnya pun ada 2 buah charging port yang bisa kalian colokin langsung Type-C. Dan di bagian bawah sini ada hal interesting antara berdua sebenarnya. Nah, penyimpanan juga ada di bagian belakang si flat pocket yang berupa seperti ini. Dan berlanjut ke door tray. Door tray pun sama kayak di depan, jadi itu baik dari atas sampai bawah, tapi dia lagi-lagi ada aksen ambient light yang bergaris-garis. Jadi kesannya tuh futuristik. Tepatnya kalian taruh tangan sampai ke belakang shoulder pad itu semua untuk jadi enak gitu ya. Kalau kalian katanya dari hijau tinggi, enak ya, karena sampai atas kan hijau semua. Dan kalau kalian di arah kontrol di bagian kacanya udah ada kita CSP match keyword, jadi kalian kita duduk alat-alat tadi. Stiker grill tetap ada dan bahkan ada penyimpanan kecil di depan stiker grillnya. Jadi kalian bisa diberikan port gitu di bagian situ, dan di bawahnya tetap masih ada botol powder dan sedikit normal cafe. Nice lah ya. Ke atas, lampu atas sudah LED, ini nggak biru, ini karena masih ketutup pakai sama ini plastik itu ya, tapi sudah putih. Dan ada grab handle di bagian atas dan juga hook buat menyatu jas ataupun baju baru. Ya, oke lah, cukup enak ya, cukup futuristik. Oke, lanjut platform batasi dari si Hyundai Ioniq 6 untuk bukanya. Ya ada tombol di bagian sini yang lagi kita bilang ya kayak pixelated dots ini ya. Dan walaupun dia bentuk depan yang seperti liftback seperti Avega zaman dulu gitu ya, ada yang bentuk buka, tapi kalau kalian buka portality tentunya ya formatnya actually masih sedan biasa, jadi kacanya nggak ikut baik ya seperti ini. Openingnya memang nggak gede-gede amat, tapi kalau kalian masukin over cabin 2 atau over large 1,5 pun masih masuk karena ini dia lumayan dalam. Karena kan betulnya gear drop ini ya, jadi ke belakang tuh bener spesial lumayan gede. Di sini pun ada lampu yang sudah LED buat terangin pas malam-malam, dan di small sport kalian bisa buka. Yang paham review, ada tempat penyimpanan kecil di bagian dalam sini yang masih muat buat kalian taruh. Mohon maaf kata motor lainnya, untuk naruh charger alias charging kit buat kalian ngecas di rumah. Tapi sisanya memang udah tertutup karena kan dia dual motor, jadi bakal di depan ada motor juga.
bukan motor yang tadi ya. Kalau motor yang tadi berisi, maksudnya motor mobil ini juga. Nah, kalau kalian butuh space lebih besar lagi, tentunya kalian masih bisa nge-fold down baris kedua joknya. Kalian tinggal tarik aja, ada latch di sini. Ini tuh terbukanya 60-40 ya, kalian tinggal tarik dua-duanya ini. Kalau udah, tinggal kalian dorong kok jauh ya, kemudian apa dari dalam. Kabel inside ini. Simply 40 ya. Kalau udah didorong ke dalam, ini ya memang ada ham tapi sedikit sih, juga yang terlalu lebay, dimana kalian masih bisa ya slide item yang ke depan sini lah, karena ini gundukannya nggak terlalu tinggi, dan kalian bisa bawa item yang bisa dipanjang kalau seandainya bagasinya tidak muat. Jadi cukup fleksibel. Kalau kalian mau nutup bagasinya, tinggal kalian pencet boltnya ada di bagian sebelah sana. Dan pastinya kalau kita bahas soal mobil listrik, ada satu keistimewaan lain berupa front trunk, bagasi depan gitu ya. Walaupun mobil ini dual motor, tapi tetap sih menyisakan sedikit ruang di depan. Ya memang tidak sebanyak Ioniq 5 yang tidak memiliki motor di bagian depan. Ini sedikit lebih shallow, tapi kalian tetap bisa naruh barang-barang kecil kayak tadi charger itu. Karena motor depan sini pun itu masih muat, dan ini pun dilapis bahan sejenis karet, dan bahkan ada lampu LED-nya untuk menerangi pas kalian malam-malam. Ya kalian pengen taruh kanebo atau apa gitu, itu masih muat di sini ya. Walaupun bagian ini nggak gede-gede amat, masih gedean varian mobil yang rear motor only. Dan yang keren, di bagian sini ada emboss Ioniq. Iya, di bagian sini ya gitu ya. Jadi ya oke lah, ada easter egg-nya juga di bagian depan situ ya. Ini adalah hal annoying yang juga ditemukan di Ioniq 5. Kalau kita scroll ke main menu yang screensaver, ini gambar mobil untuk kayak state of charge-nya. Kalau Ioniq 5 dia gambar i30. Itu aja udah random banget gitu kan. Ini karena dia sedan, Hyundai itu kayak ngambil ya udah whatever sedan image yang kita punya terus ditaruh di sini. Ini tuh gambar Hyundai Sonata yang generasi keberapa yang udah lama lah, pokoknya yang lampunya kotak, pernah dijual di sini juga. Di kebanyakan Hyundai kalau kalian matiin mobilnya tapi kalian belum buka pintu, itu dia mirip seperti mobil Eropa. Jadi dia matiin mesin tapi dia nggak matiin infotainment. Tapi di mobil ini, begitu kita matiin mesin atau matiin engine start-stopnya gitu ya, mati semua langsung. Dan hal paling annoying dari si Hyundai Ioniq 6 yang masuk dan dijual di Indonesia adalah, menurut kami, spionnya. Iya, kenapa? Karena di Indonesia itu ada peraturan yang menyatakan bahwa yang namanya spion ini harus kaca, nggak boleh nggak kaca ya. Jadi kalau nggak kaca, maka mobilnya tidak layak jalan. Jadi kalau spionnya itu kamera, mobil itu tidak layak jalan. Peraturan yang sangat itu yang udah kudu diupdate dan menghambat beberapa mobil masuk Indonesia. Tombol drive mode dari si Ioniq 6 ini cukup unik. Kenapa? Karena oke, dia bisa ganti-ganti kalau kalian klik sekali-kali ke sport, ke eco, ke normal gitu ya. Tapi kalau kita tahan, dia akan masuk ke yang namanya main mode. Atur kayak power outputnya mau standar, maksimal, atau minimal. Tapi yang keren ini, drive line. Drive line-nya bisa kita pilih antara auto AWD, ini yang defaultnya gitu ya. Ada AWD all the time alias full time AWD, dan ada 2WD, uses rear wheel drive only. Jadi kalian bisa nyeting mobil ini supaya dia jadi rear wheel drive full, iya. Dan kalau misalnya kalian di sini matiin traction controlnya, terus kalian set ke sini, itu bisa menjadi sebuah kombinasi. Kalau kita pencet main mode-nya, dia otomatis masuk ke two wheel drive dengan traction control mati, alias dia bisa drift mode. Ambient light di dalam mobil itu sebenarnya udah lumayan biasa. Yang bikin penyalaan ambient light di dalam Ioniq 6 ini lebih spesial adalah beberapa panel transparan yang ada di dalamnya. Contohnya di bagian sini nih, door pocket bawah, ini transparan. Ini flash ya, ini nyalain flashnya Alex. Transparan. Begitu juga dengan yang ada di bagian tengah konsol. Ini juga transparan.
Seperti Ioniq 5, Ioniq 6 ini juga nggak punya logo H di bagian setirnya karena dia diwakili dengan 4 titik. Yang ini merupakan Morse code untuk huruf A. Tapi yang tidak dimiliki Ioniq 5 adalah 4 titik yang menyala. Iya, ini nyala loh. Dan ini koresponden dengan berbagai aksi yang kalian lakukan di dalam mobil. Contohnya misalnya kalian masukin mundur gitu ya. Masukin mundur. Ini tuh jadi kayak parking sensor gitu. Dia bakal nyala ngebip merah-merah. Ngikutin dengan danger yang ada. Misalkan drive mode settingnya ada di bagian sini nih. Di bagian ketek setirnya. Kalau kita masuk ke mode sport, dia akan nge-flash merah. Mode eco, dia akan nge-flash hijau. Mode normal, dia akan nge-flash biru. Yaps, oke. Nah, jadi kurang lebih kita dari sedikit fun impression kenapa sih Hyundai Ioniq 6 tahun 2023. Menurut kita, seperti perwujudan nyata dari konsep profesi yang mereka udah ajak keliling dunia dan mereka anggap sebagai the new halo di mobil EV. Mobil ini sebenarnya udah dinanti oleh banyak banget orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Bahkan kan ada foto video sudah dipajang mobil itu lumayan apa gitu ya. Tapi kan itu versi yang masih full spec, yang stylenya itu masih layar gitu ya. Tapi sekarang mobil ini sudah akhirnya meluncur resmi di Gias 2023 dan sudah bisa kalian beli juga. Pada saat kita syuting, memang harganya belum official karena kan kita syutingnya pre-Gias gitu ya. Tapi konon spekulasi harganya itu ada di atas 1.250.000.000, tapi di bawah 1,3. Jadi range-nya dari 1,25 sampai 1,299 gitu. Kelihatan banget kalau itu pengen ngehajar Kia EV6 karena kan harganya mirip-mirip seperti itu juga, tapi bentuknya sangat berbeda. Jelas karena ini kan sebagai kakak dari Ioniq 5, ini bentuknya streamliner sedang dan terlihat lebih sporty. Bahkan banyak yang bilang ini terlihat seperti Porsche KW gitu dari belakang. Tapi menurut kita sih enggak sih, menurut kita cukup mendekati lah ke konsep properti yang waktu itu sudah mereka kembali keluarkan. Makanya kita terkasih spesial dengan shout out ke Ermoda Autospa dan pastinya ke Hyundai andalan yang udah siap untuk melatih Hyundai Ioniq 6 ini di Laskar Sobat Jaki. Kalau kalian misalnya pengen tanya-tanya pengen SPK Ioniq 6 atau SPK Hyundai lainnya seperti yang kemarin kita review Hyundai Stargazer Cross, boleh kita review ini bersama dengan Hyundai andalan. Kalian tinggal kontak mereka di Instagram sebelah sini, atau kalian bisa reach out ke Mas Alex dari Hyundai andalan di CP-nya yang bagian bawah sini. Pastinya Gias bakal banyak promo juga, kalian juga gak ketinggalan, atau kalian bisa langsung dapetin booth-nya aja Hyundai di Gias ya, di ICE PSD untuk melihat langsung pavilion dan untuk melihat interior dan segala macam kecantikan seperti ini. So, thank you banget Hyundai andalan, thank you banget Ermoda Autospa. Jadi kalau kalian pengen Hyundai masa kini kayak gini tuh, sebelum dikeluarin ke konsumen, sekarang aku udah andalan kerjasama dengan Ermoda ya. Udah finalize semuanya, kalian sampai itu udah install gitu ya. Ini kan masih baru satu baik-baik ya. Nah, makanya pasti agak kotor sedikit, tapi nanti pas deliver konsumen pastinya sudah kini-kini dengan tenaga besar, range yang jauh, bentuk yang seksi, dan harga yang menurut kita masih masuk akal untuk mobil CBU full listrik seperti ini. Sepertinya mobil ini akan menjadi sebuah EV yang lumayan sukses di sini. Mengenal populasinya, pasti juga nggak sebanyak Ioniq 5 yang sudah CKD, membuat si Ioniq 6 ini menjadi jauh lebih eksklusif dan lama seperti ini. So, gimana rasa berkendara? Kita nggak sabar nanti pengen cobain pada saat unit fresh car yang udah ada, kalau ada dari Hyundai Indonesia gitu ya. Tapi untuk sekarang, sekian aja untuk si Hyundai Ioniq 6 yang menurut kita sangat streamline dan seksi ini. We'll see you guys in the next video. Ride safe and love.